Selamat datang lagi di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita masuk ke bab 5, How to Read a Book. Ini bab yang lumayan menantang, cara kita lihat aktivitas membaca. Iya, benar banget. Bukan cuma soal ngebalik halaman kan? Betul. Intinya tuh kalau mau benar-benar paham dan istilahnya memiliki buku secara intelektual, kuncinya itu ya membaca aktif. Nah, kenapa sih ini penting buat Anda semua? Penting banget, karena gini, membaca aktif itu butuh usaha. Adler dan Van Doren itu ngasih analogi bagus kayak nangkap bola baseball. Oh, jadi perlu fokus dan skill gitu ya? Iya, perlu konsentrasi. Pembaca yang hebat itu ya pembaca yang aktif, yang nuntut lebih banyak dari diri sendiri dan juga dari teksnya. Jadi nggak bisa sambil lalu aja. Menarik analogi nangkep bolanya. Ada aksi dan reaksi di situ. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa jadi pembaca yang nuntut kayak gitu? Nah, buku ini ngasih tahu langkah pertamanya itu mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan ya? Iya, pertanyaan yang benar-benar fundamental. Ada 4 pertanyaan dasar nih yang harus diajukan pembaca serius ke buku apapun yang ya layak dibaca mendalam lah. 4 ya? Apa aja tuh? Pertama, secara garis besar, ini buku ngomongin apa sih? Jadi kita dipaksa lihat struktur utamanya dulu, tema besarnya, jangan langsung ke detail. Oke, jadi kayak lihat peta dulu gitu ya sebelum masuk hutan, biar nggak nyasar. Persis, gambaran besarnya dulu. Nah, pertanyaan kedua, apa aja sih yang diomongin secara spesifik? Dan gimana cara penulis nyampainnya? Nah, ini baru masuk ke detailnya ya. Betul. Di sini kita cari argumennya, idenya, bukti-buktinya, proposisi utamanya apa. Ketiga, nah ini penting nih setelah kita paham, buku ini bener nggak sih seluruhnya atau sebagian aja? Wah, ini tahap evaluasi kritis berarti. Nggak bisa asal setuju atau nggak setuju ya. Nggak bisa. Harus paham dulu, baru menilai. Nah, yang terakhir, keempat. Terus kenapa? Apa signifikansinya? Maksudnya? Ya, kenapa buku ini penting? Apa dampaknya buat kita kalau kita terima argumennya? Relevansinya apa buat Anda, buat dunia? Gitu. 4 pertanyaan ini, kalau kita pakai terus, wah itu ngubah kita banget. Dari pembaca pasif jadi aktif ya, jadi partisipan dalam dialog sama penulisnya. Oke, 4 pertanyaan ini aja udah kerasa nuntut nih. Emang butuh usaha. Tapi ada lagi nih ide menarik di bab ini. Soal gimana caranya memiliki buku. Bukan cuma punya fisiknya, tapi secara intelektual. Dan katanya cara terbaiknya itu justru dengan nulis di dalamnya. Nah, ini dia yang sering jadi perdebatan. Sayang nggak sih nyoret-nyoret buku? Iya, banyak yang mikir gitu kan? Tapi nulis di dalamnya di sini tuh bukan ngerusak loh. Ini tuh cara kita dialog sama penulis, bikin ide dia jadi bagian dari pikiran kita. Caranya gimana aja tuh? Apa cuma digarisbawahi? Macam-macam. Garis bawah itu salah satunya buat poin penting, tapi ya jangan kebanyakan juga. Nah, iya tuh. Kadang malah jadi penuh garis semua, bingung sendiri. Makanya perlu selektif. Bisa juga pakai garis vertikal di pinggir halaman buat bagian yang panjang tapi penting. Atau pakai simbol kayak bintang gitu di pinggir buat nandain mungkin 10-20 kalimat paling penting di seluruh buku. Oh, dibatasi ya jumlahnya biar fokus. Terus? Kasih nomor di pinggir halaman buat ngikutin alur argumen penulis. 1, 2, 3 gitu. Atau tulis nomor halaman lain di pinggir buat ngehubungin ide yang nyambung atau malah bertentangan di bagian lain buku. Biasa pakai kode CF, artinya bandingkan. Oh, kayak bikin hyperlink internal ya di buku fisik. Keren. Ada lagi? Ada dong, lingkari kata atau frasa kunci. Terus, yang paling interaktif nih, tulis pertanyaan atau komentar singkat Anda di pinggir halaman, atau bikin ringkasan kecil di atas atau bawah halaman. Jadi benar-benar kayak catatan pinggir pribadi ya? Iya, halaman kosong di belakang buku bisa buat indeks pribadi Anda. Halaman kosong depan buat bikin outline versi Anda sendiri. Pokoknya, ini cara biar kita tetap melek pas baca dan ngebantu ingatan banget. Oke. Ini beneran mengubah buku jadi ruang kerja ya. Tapi kan banyak nih aturannya. 4 pertanyaan tadi, terus cara nandain macem-macem. Gimana caranya biar ini nggak jadi beban? Biar jadi kebiasaan alami gitu. Nah, ini poin kuncinya. Kayak belajar main gitar atau nyetir mobil aja. Awalnya kan kita mikir banget tiap langkah, kaku gitu. Harus ingat terus aturannya ya. Betul, tapi lama-lama karena dilatih terus, jadi kebiasaan. Learning by doing. Keterampilan membaca aktif ini juga gitu.
Awalnya mungkin kerasa repot, harus maksa diri nanya, berhenti buat nyatet. Tapi kuncinya konsisten ya. Konsisten. Nanti lama-lama tindakan kayak nanya, analisis, nyatet, ngehubungin ide itu jadi otomatis. Kayak udah jadi bagian dari cara kita membaca aja. Bukan karena harus ngikutin atungan, tapi emang udah gitu caranya kita berinteraksi sama teks. Jadi kayak sifat kedua gitu ya. Udah ngalir aja. Persis tujuannya itu. Pengetahuan soal aturan itu penting sebagai dasar, tapi penguasaan sebenarnya itu ya pas udah jadi kebiasaan. Oke, jadi rangkumannya buat Anda semua, jadilah pembaca yang aktif dan nuntut dengan 4 pertanyaan kunci tadi. Terus, jangan takut buat memiliki buku Anda secara intelektual dengan cara berinteraksi langsung, ya nandain, nyatet di dalamnya, dan yang paling penting, latih terus sampai jadi kebiasaan. Tepat sekali. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau bertanya dan berinteraksi dengan nandain buku fisik itu bantu kita memiliki ide secara intelektual, gimana caranya kita bisa pakai prinsip yang sama, bertanya kritis dan berinteraksi aktif, ke banjir informasi non-tekstual yang kita hadapi tiap hari, kayak berita online, postingan medsos, atau bahkan obrolan biasa. Gimana caranya biar kita bisa benar-benar memiliki pemahaman yang lebih dalam dari semua itu dan nggak cuma jadi penerima pasif aja?